Selamat datang di ruang sempit. Hai, perkenalkan, gua Jo. Selamat datang di ruang sempit. Di channel ini akan membahas tentang investasi, keuangan, pengembangan diri, dan hal-hal terkait. So, enjoy it. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang investasi untuk pemula, mulai dari pengertian investasi, tujuan investasi, bentuk investasi, jangka waktu investasi, contoh investasi, hingga kapan sih kita harus berinvestasi itu sendiri. Nah, kita sudah banyak nih mendengar dan melihat di sosial media tentang investasi saham, investasi emas, kripto, dan lain sebagainya. Namun apa sih arti investasi itu sendiri? Nah, investasi ialah kegiatan atau aktivitas menempatkan modal kita berupa aset ataupun uang pada media investasi dengan mengharapkan keuntungan di masa yang akan datang. Selanjutnya ialah tujuan investasi. Kenapa sih kita harus susah-susah melakukan investasi, belajar investasi? Nah, yang pertama ialah memperoleh keuntungan. Banyak dari kita nih yang memulai berinvestasi dengan tujuan awal memperoleh keuntungan. Hal ini wajar sih bagi semua orang. Siapa sih yang gak mau cuan? Tentu semua orang ingin dong. Kan kita sudah berusaha menyisihkan uang, menyisihkan tabungan. Maka kita menginginkan keuntungan dari investasi dan usaha yang sudah kita lakukan. Yang kedua adalah mempersiapkan dana atau uang. Nah, investasi ini kita tujukan sebagai alat untuk memperoleh dana atau uang di masa yang akan datang. Dengan ketidakpastian pekerjaan, bisnis, maka kita perlu nih untuk mempersiapkan masa depan kita nantinya agar lebih tertata tentunya. Nah, uang ini kita tujukan seperti uang pensiun, uang sekolah anak, uang untuk membeli rumah, ataupun uang menikah. Nah, dengan persiapan yang matang ini, maka hal-hal buruk bisa kita minimalisir dan dapat kita selesaikan dengan terencana dan mudah tentunya. Oke, kita lanjut ya, masih belum bosan kan? Yang selanjutnya ialah bentuk investasi. Bentuk investasi ini bisa kita bagi menjadi dua bagian. Yang pertama ialah investasi aset real, dan yang kedua ialah investasi aset finansial atau non-real. Nah, apa sih yang membedakan antara kedua bentuk investasi ini? Nah, yang membedakannya hanyalah wujud aset dari investasi tersebut. Seperti aset real itu bisa berupa tanah, properti, emas, indekos. Nah, yang aset non-real atau finansial ini bisa seperti saham, deposito, surat utang, reksadana, dan lain sebagainya. Yang keempat ialah jangka waktu investasi. Nah, bentuk investasi memiliki jangka waktu masing-masing nih untuk memaksimalkan keuntungan yang didapatkan nantinya. Seperti contoh investasi emas. Kita nggak bisa memaksimalkan keuntungan bila kita hanya berinvestasi emas dalam 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu. Karena emas cenderung memberikan keuntungan yang maksimal dalam jangka waktu yang panjang, seperti 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, atau bahkan lebih. Nah, umumnya kita dapat membagi menjadi 2 atau 3 bagian. Yang pertama ialah jangka pendek. Biasanya jangka pendek ini ada pada periode 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan. Ada juga yang mengatakan dalam periode mingguan. Yang kedua ialah jangka menengah. Nah, jangka menengah ini ada pada periode 1 tahun, 3 tahun, atau 5 tahun. Untuk yang terakhir ialah jangka panjang. Pada periode ini, itu seperti 5 tahun, 10 tahun, atau bahkan 15 tahun. Nah, namun nyatanya setiap orang memiliki pandangan masing-masing nih untuk jangka waktu ini. Jadi dalam hal ini sangat subjektif sih untuk setiap orangnya. Oke, kita langsung saja pada contoh. Budi membeli emas 10 gram nih pada tahun 2010 seharga Rp400.000 per gram. Lalu pada tahun 2022
harga emas mengalami kenaikan hingga mencapai Rp800.000 per gramnya. Nah, sehingga dalam 12 tahun Budi mendapat keuntungan sebesar Rp400.000 per gram untuk emas yang dimiliki Budi. Oke, kita sudah sampai nih pada bagian akhir. Nah, kapan sih kita harus berinvestasi? Waktu terbaik untuk berinvestasi adalah 10 tahun yang lalu. Dan sekarang, iya, sekarang. Karena keuntungan investasi ini berjalan beriringan dengan berapa lama kita berinvestasi. Nah, namun sebelum memulai, maka kita harus mempelajari dulu nih tentang investasi apa yang kita lakukan, mempelajari cara kerja, mempelajari risiko yang nantinya mungkin terjadi, dan selalu gunakan uang kecil untuk memulai investasi. Dan rasakan pelan-pelan bagaimana rasanya berinvestasi dan bertumbuh. Lalu seiring berjalannya pengalaman dan bertambahnya uang serta modal yang dimiliki, maka kita dapat menaikkan nominal investasi kita sedikit demi sedikit. Kuncinya bukan untuk menjadi kaya dalam semalam, namun bagaimana kita membangun kekayaan dalam jangka panjang. Terima kasih telah menonton video ini. Mohon maaf bila ada kesalahan informasi yang disampaikan. Kamu bisa menambahkan ide, kritik, saran pada kolom komentar. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Ciao.